Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Arya Putra Swandi dan kuliah itu tidak penting. Tenang dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena hal itulah yang akan saya bahas dalam video ini. Apakah kuliah itu penting atau tidak penting? Dan saya akan memberikan alasan mengapa kuliah itu tidak penting. Yang pertama, kuliah itu sudah ketinggalan zaman. Kalau dulu Anda berkuliah, maka Anda adalah orang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Karena dulu, orang yang kuliah itu sangat sedikit. Tetapi saat ini, ketika semakin banyak orang yang berkuliah, maka saat ini pun Anda bukan orang yang spesial lagi, ya kan? Dan ketika Anda berkuliah sekarang, Anda adalah salah satu dari jutaan orang yang berkuliah di Indonesia. Lalu, apa untungnya Anda berkuliah? Mungkin dulu ketika Anda mendapatkan gelar saat kuliah, Anda adalah orang spesial, dipuji dengan tetangga ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi bagaimana sekarang? Ketika Anda sudah mendapatkan gelar, Anda pun masih bingung untuk mencari kerja. Mau cari kerja apa di zaman yang sekarang ini? Dan dulu ketika Anda berkuliah, Anda mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapatkan dari manapun. Hanya universitas, hanya dosen yang mempunyai ilmu tersebut. Tapi zaman sekarang, kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun. Dari Wikipedia, dari Brandly, dari YouTube, dan sebagainya. Dan bahkan, kita bisa mendapatkan ilmu dari sebuah aplikasi TikTok, yang dulunya dia hanya aplikasi untuk joget-joget. Bayangkan, aplikasi yang dulunya digunakan untuk joget-joget, sekarang sudah bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Keren bukan? Yang kedua, kuliah itu mahal. Pada saat ini, di tahun 2020 ini, mahasiswa di Indonesia rata-rata menghabiskan uang sebesar 5 juta rupiah hanya untuk berkuliah. Dan tiap semester mereka harus membayar uang tersebut. Itu untuk SBMPTN. Dan jika dikalikan dengan 8 semester, maka kita menghabiskan uang sebesar 40 juta rupiah. Belum lagi jika Anda diterima lewat jalur mandiri, Anda harus membayar uang gedung juga. Malah lebih mahal bukan? Belum lagi Anda mengontrak, belum lagi uang makan, uang transport, dan sebagainya. Kenapa tidak Anda gunakan saja uang yang sebanyak itu untuk membangun bisnis? Atau Anda tabung untuk menanam saham yang bisa menghasilkan passive income atau pendapatan pasif. Yang ketiga, salah pilih jurusan. Apakah Anda termasuk orang yang salah memilih jurusan? Kasihan. Tahukah Anda, lebih dari 50% mahasiswa salah memilih jurusan pada tahun 2020 ini. Dan jurusan yang mereka pilih itu bahkan melenceng dari minat mereka. Dan mereka berpikiran, ya sudahlah, yang penting kuliah, ya sudahlah, yang penting jadi mahasiswa, ya sudahlah, yang penting jadi sarjana. Dan itu adalah hal-hal yang membuat kuliah ini semakin tidak penting bagi mereka. Ada orang yang mengambil hukum karena dia diterima di hukum, bukan karena minat dia. Lalu setelah berjalan beberapa semester, dia pun sadar, tunggu sebentar, ini bukan saya. Dan lihat, Anda sudah menghabiskan banyak uang Anda atau bahkan uang orang tua Anda untuk hal yang percuma saja. Bahkan bukan passion Anda. Anda kuliah hanya karena universitas tersebut menerima dan menyediakan tempat untuk Anda, bukan karena Anda ingin berkuliah pada jurusan tersebut.
dan Anda pikir Anda bisa sukses dengan hal-hal yang tidak Anda sukai? Tidak. Yang keempat, gaji UMR. Kenapa saya bilang begitu? Karena kenyataannya gaji pegawai di mall sama dengan gaji lulusan sarjana S1. Benar kan? Dan bahkan mereka yang bekerja di mall, mereka tidak membutuhkan ijazah sarjana. Lalu untuk apa Anda kuliah? Apa untungnya bagi Anda? Yang kelima, tidak ada garansi. Dan tidak ada sama sekali orang yang menjamin bahwa ketika Anda kuliah, maka hidup Anda akan sukses. Universitas bukanlah BPJS yang bisa menjamin kesehatan Anda. Universitas juga bukan kartu garansi yang bisa mengganti ponsel Anda dengan yang baru ketika ponsel Anda rusak. Dan banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses yang bahkan dia tidak perlu menginjak bangku ke perkuliahan untuk menuju sukses. Bahkan ada seorang jutawan yang lulusan sekolah dasar. Keren kan? Jadi intinya, Anda kuliah bisa sukses, bisa tidak. Anda tidak kuliah, bisa juga sukses, bisa juga tidak sukses. Masuk akal, bukan? Yang keenam, salah secara statistika. Secara statistik, banyak sekali orang yang lebih sukses dan lebih kaya dibandingkan orang yang lulusan sarjana. Dan bahkan mereka tidak perlu kuliah, atau bahkan tidak mempunyai ijazah. Dan secara statistik juga, lebih banyak orang yang lulusan S1, dia keluar dari universitasnya dan bekerja sebagai pekerja kantoran, gaji pas-pasan, mobil nyicil, dan rumah masih ngontrak. Yang ketujuh, kuliah beda dengan realita. Keadaan di dalam perkuliahan, keadaan di dalam kampus berbeda dengan realita yang ada, dan juga berbeda pastinya dengan realita kehidupan yang nyata. Di dalam perkuliahan Anda diajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi nyatanya di dunia luar, 1 tambah 1 bisa jadi 3 karena dikasih oleh orang lain. Dan 1 tambah 1 bisa jadi tetap 1 jika diambil oleh orang lain. Berdagang cara untungnya adalah beli barang murah lalu dijual lebih mahal. Mereka mungkin tidak mengajarkan bagaimana jika Anda bangkrut. Mereka mungkin tidak mengajarkan jika Anda ditipu, Anda harus bagaimana. Karena semua itu adalah hal yang akan Anda alami dalam kehidupan nyata, bukan dalam kampus. Ya kan? Lalu bagaimana ketika Anda sudah berkuliah? Lanjutkan. Sebab ada satu alasan yang bisa membantah ketujuh pernyataan saya tadi. Alasan itu adalah adanya orang yang harus bahagia. Adanya orang tua yang harus dibahagiakan. Bayangkan ketika Anda di wisuda, Anda naik ke panggung, Anda menerima piagam dan melihat orang tua Anda menangis karena bangga dengan anaknya. Disitulah muncul rasa bangga dari hati orang tua kita karena melihat anaknya telah lulus sebagai sarjana. Jadi pesan dari saya, lanjutkan kuliah Anda, jangan mengeluh karena tugasnya, dan ingat, ada orang yang menunggu untuk Anda bahagiakan. Sekian, saya Ega Arya Putra Swandi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.